Nama gue Dimas. Gue tinggal di daerah pinggiran kota yang gak bisa dibilang rame. Tapi juga gak pernah benar-benar sepi. Rumah-rumah berdiri agak berjauhan. Sebagian masih halaman tanah. Sebagian lagi udah diplester seadanya. Kalau malam, suara jangkrik sama kodok dari sawah lebih dominan daripada suara kendaraan. Lampu jalan ada, tapi jaraknya jauh-jauh. Bikin beberapa titik gelap dan gak enak dilewatin sendirian. Di ujung jalan, tepat sebelum jalan aspal berubah jadi tanah dan langsung berbatasan sama sawah luas, berdirilah sebuah warung bakso kecil. Bukan bangunan permanen, cuma tenda biru yang kelihatan kusam. Gerobak bakso standar, beberapa meja kayu panjang, dan bangku plastik warni yang sebagian udah retak. Dulu, tempat itu terkenal angker dalam arti ekonomi. Setiap beberapa bulan, pasti ganti penjual. Ada yang cuma bertahan 2 minggu, ada yang sebulan, paling lama 2 bulan. Selalu sepi, selalu bangkrut. Orang-orang sampai bilang lokasi itu nggak cocok buat jualan. Makanya, waktu warung bakso itu tiba-tiba rame, semua orang langsung heran. Awalnya cuma beberapa orang yang cerita. Katanya ada bakso baru di ujung jalan, rasanya enak. Lalu makin lama, yang ngomong makin banyak. Grup WhatsApp warga mulai rame. Ada yang kirim foto mangkuk bakso. Ada yang bilang kuahnya gurih banget. Ada juga yang bilang setelah makan di situ, pengen balik lagi besoknya. Gue sendiri awalnya nggak terlalu peduli. Buat gue, bakso ya bakso. Selama perut kenyang, udah cukup. Tapi ada satu hal yang bikin gue mulai melirik. Warung itu hampir selalu penuh. Sore, malam, bahkan kadang udah lewat jam 10. Masih ada aja yang duduk makan. Padahal di sekitar situ, nggak ada apa-apa. Nggak ada kosan, nggak ada pabrik, nggak ada tempat nongkrong lain. Yang jualan sekarang namanya Pak Wiryo. Gue tahu namanya dari obrolan tetangga. Orangnya kelihatan sudah cukup tua, mungkin sekitar 60-an. Badannya agak bongkok, kulitnya gelap dan keriput. Rambutnya tipis dan selalu ditutup peci hitam. Mukanya datar. Bukan galak, tapi juga nggak ramah. Jarang senyum. Kalau ngomong seperlunya saja. Tapi katanya, bakso racikannya beda. Ada tetangga gue yang bilang, habis makan bakso Pak Wiryo, perut langsung enak. Kayak ada yang ngereset. Ada juga yang bilang, rasanya tuh nempel. Bukan cuma di lidah, tapi kayak di kepala. Komentar-komentar itu sebenarnya bikin gue agak ilfil. Tapi rasa penasaran pelan-pelan muncul. Sampai akhirnya, suatu malam, gue pulang kerja lembur. Jam di ponsel nunjukin hampir jam 11 malam. Badan gue capek kayak pala penny. Dan perut kosong dari siang karena kerjaan gak kelar-kelar. Sepanjang jalan pulang, gue berharap masih ada warung buka. Tapi satu persatu, lampu toko mati. Gerobak gorengan udah gak ada. Warung nasi padang tutup. Bahkan minimarket kecil dekat perempatan udah nurunin rolling door setengah. Saat gue hampir nyerah dan mikir buat langsung pulang makan mie instan, gue ngelihat cahaya lampu putih di kejauhan. Lampu bohlam yang digantung di tiang bambu. Warung bakso itu, anehnya, masih rame. Beberapa motor terparkir sembarangan di pinggir jalan. Ada suara sendok ketemu mangkuk. Suara orang ngobrol pelan. Dan uap kuah yang naik ke udara malam. Gue berhenti sebentar di pinggir jalan. Mikir. Entah kenapa, ada rasa ragu. Tapi rasa lapar lebih kuat. Akhirnya gue parkir motor dan duduk di salah satu bangku kosong. Pak Wiryo melirik ke arah gue sebentar, lalu kembali ke gerobaknya. Bakso apa? Mas? Tanyanya datar. Bakso urat 1. Pak, jawab gue. Dia cuma ngangguk. Tangannya bergerak pelan tapi pasti. Gue perhatiin cara dia masak. Gak ada yang aneh secara kasat mata. Diambil bakso dari wadah, celupin ke kuah adukis sebentah tuang ke mangkuk. Tapi entah kenapa, setiap gerakannya kelihatan terlalu tenang. Terlalu pelan. Seolah-olah dia lagi ngelakuin sesuatu yang sakral. Beberapa menit kemudian, mangkuk bakso itu mendarat di depan gue. Aromanya langsung naik. Wangi, gurih, bikin air liur keluar. Tapi di balik wangi itu, ada bau lain. Bau yang bikin alis gue sedikit mengernyit. Amis, tapi bukan amis daging mentah. Lebih kayak bau besi. Kayak bau darah yang udah lama, bercampur tanah basah. Gue mikir mungkin cuma perasaan karena lagi capek. Gue ambil sendok, nyeruput kuahnya dulu. Khazanya. Enaki.
Benerang enaki. Gurihnya pas, kaldunya kerasa. Ada sensasi hangat yang langsung turun ke tenggorokan. Gue makan satu bakso. Teksturnya empuk, uratnya lembut. Tapi setelah 2 atau 3 sendok, gue mulai ngerasa aneh. Kepala gue sedikit ringan, kayak habis berdiri terlalu cepat. Pandangan gue berkunang sebentar. Perut gue hangat, bukan cuma hangat karena kuah. Tapi kayak ada panas yang menyebar perlahan. Rasanya nggak sakit, tapi nggak normal. Gue berhenti makan sebentar, narik napas. Di sekitar gue, orang-orang masih makan seperti biasa. Ada yang ketawa kecil, ada yang fokus sama mangkuknya. Nggak ada yang kelihatan aneh. Saat itu, gue ngerasa lagi diperhatiin. Gue ngangkat kepala. Pak Wiryo berdiri di balik gerobak, menatap langsung ke arah gue. Tatapannya kosong, matanya hitam pekat, hampir nggak kelihatan pantulan cahaya. Wajahnya datar, tapi entah kenapa bikin tengkuk gue merinding. Bukan tatapan penjual ke pembeli. Lebih kayak orang yang lagi nunggu sesuatu. Gue alihin pandangan dan lanjut makan, meskipun rasanya jadi nggak senikmat tadi. Pas mangkuk gue hampir habis. Perut gue terasa penuh, tapi bukan kenyang yang enak. Lebih kayak penuh tertekan. Gue berdiri, jalan ke gerobak buat bayar. Saat ngeluarin dompet, tangan gue nggak sengaja nyenggol kain panjang yang nutup bagian bawah gerobak. Kain itu sedikit tersibak. Dan saat itulah gue ngelihatnya, di bawah gerobak, bukan cuma tabung gas atau ember kosong seperti warung bakso lain. Yang gue lihat adalah tanah. Tanah hitam, lembab, seperti tanah yang baru digali. Ada ceceran kecil yang warnanya lebih gelap, hampir kehitaman. Bau yang tadi samar, sekarang lebih jelas. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang bikin perut gue mual. Jantung gue langsung deg-degan. Pak Wiryo dengan cepat menurunkan kain itu lagi. Gerakannya cepat, tapi wajahnya tetap tenang. Sudah, Mas? Tanyanya pelan. Iya, Pak, jawab gue, berusaha terdengar normal sambil nyodorin uang. Dia nerima uang itu, lalu menatap gue sekali lagi. Kali ini lebih lama. Ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang bikin gue ngerasa kayak baru aja lewat dari tempat yang seharusnya nggak gue datengin. Gue buru-buru pergi dari situ. Sepanjang jalan pulang, perut gue terasa makin gak enak. Dan di kepala gue, satu pikiran terus muter. Kenapa di bawah gerobak bakso ada tanah kayak tanah kuburan? Malam itu gue hampir gak bisa tidur. Badan gue rebahan di kasur, tapi mata terus melek. Setiap kali merem, bayangan tanah hitam di bawah gerobak itu muncul lagi. Bau lembabnya seolah masih nempel di hidung gue. Perut gue juga gak enak. Bukan sakit yang melilit, tapi rasa penuh yang aneh. Kayak ada sesuatu yang belum selesai di dalam. Beberapa kali gue bangun buat ke kamar mandi. Tapi tiap duduk di kloset, gak ada apa-apa. Keringat dingin malah keluar. Jam dinding di ruang tamu berdetak pelan. Tapi di telinga gue kedengarannya keras banget. Sekitar jam 2 pagi, perut gue tiba-tiba terasa panas. Bukan panas kayak mah, tapi panas yang menyebar perlahan dari tengah perut ke dada. Napas gue jadi pendek-pendek. Gue duduk di pinggir kasur, pegang perut sendiri. Dan saat itu, gue dengar suara. Pelan, jauh, tapi jelas. Kayak orang lagi ngeluh. Suara lirih, terputus-putus. Awalnya gue pikir cuma suara angin atau kucing berantem. Tapi makin gue fokus, makin jelas suara itu. Bukan dari luar rumah. Kayak dari dalam tubuh gue sendiri. Gue geleng-geleng kepala, nyoba nenangin diri. Cuma sugesti, gumam gue pelan. Tapi suara itu gak hilang. Malah bertambah. Seolah ada lebih dari satu. Akhirnya gue ambil air putih, minum banyak-banyak. Setelah itu, badan gue agak mendingan. Suara itu perlahan menghilang, tapi rasa gak tenangnya masih nempel. Besok paginya, kabar aneh mulai muncul. Gue lagi duduk di teras, ngopi, waktu Bu Sari lewat sambil muka pucat. Dia kelihatan habis nangis. Gue sapa, tapi dia cuma ngangguk lemah. Gak lama, istri gue keluar dan langsung nyeletuk pelan. Tahu nggak, anaknya Bu Sari masuk rumah sakit. Kenapa? Tan Yu. Katanya perutnya sakit banget sejak malam. Muntah-muntah, tapi yang keluar cuma cairan hitam. Dada gue langsung terasa sesak. Abis makan apa? Tanya gue, meskipun sebenarnya gue udah punya firasat. Istri gue diam sebentar.
bakso di ujung jalan. Sejak itu, cerita-cerita lain mulai bermunculan. Pak Darto, yang hampir tiap malam nongkrong di warung bakso itu, mendadak kurus. Mukanya pucat, matanya cekung. Dia bilang tiap malam mimpi aneh. Mimpi ada orang berdiri di sekeliling tempat tidurnya. Nunduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Ada juga tetangga RT sebelah yang katanya jadi sering melamun. Kalau diajak ngomong, jawabnya suka ngelantur. Mulutnya kemet sendiri. Tapi anehnya, warung bakso itu tetap rame. Seolah-olah orang-orang yang belum makan di situ malah makin penasaran. Kayak ada dorongan buat datang. Termasuk Gyu. Gue benci ngakuinnya, tapi tiap sore menjelang malam, pikiran gue selalu kepikiran bakso itu. Bukan soal rasa, tapi rasa ingin tahu yang aneh. Kayak ada sesuatu yang manggil. Sampai akhirnya, suatu malam, gue nyerah sama rasa penasaran itu. Jam udah nunjukin lewat jam 10. Istri gue udah tidur. Gue bilang mau beli rokok, lalu keluar rumah. Padahal niat gue jelas. Warung bakso itu masih nyala. Tapi kali ini suasananya beda. Nggak ada suara obrolan. Nggak ada suara sendok. Bangku-bangku kosong. Cuma Pak Wiryo yang berdiri sendirian di balik gerobak. Lampu bohlamnya kelihatan lebih redup dari biasanya. Angin malam bikin tenda biru itu bergoyang pelan. Bunyinya berderit halus. Gue berdiri agak jauh, ngintip dari balik bayangan. Pak Wiryo lagi nggak masak. Dia berdiri menghadap gerobak, kedua tangannya memegang mangkuk hitam. Bukan mangkuk bakso. Warnanya pekat, kayak batu. Dari mulutnya keluar gumaman pelan. Bukan bahasa yang gue kenal. Nadanya naik turun, bikin bulu kuduk gue berdiri. Di bawah gerobak, kain penutupnya terangkat sedikit. Dan kali ini, gue lihat lebih jelas. Tanah itu bukan cuma tanah. Ada sesuatu yang bentuknya nggak beraturan. Kayak kain putih yang kotor teh lipaci osal. Dan di beberapa bagian, ada noda gelap yang masih basah. Bau busuk langsung nyerang hidung gue. Bukan cuma bau tanah, tapi bau bangkai. Tiba-tiba, dari arah bawah gerobak, terdengar suara. Meringci. Pelan lemah, tapi jelas suara manusia. Gue refleks mundur selangkah. Nafas gue berat. Jantung gue kayak mau lompat keluar. Pak Wiryo berhenti bergumam. Pelan-pelan, kepalanya berputar ke arah gue. Gerakannya kaku, nggak wajar. Saat wajahnya menghadap gue ngerasa kaki gue lemas. Matanya hitam pekat. Bukan sekadar hitam, tapi kayak nggak ada putihnya sama sekali. Dan bibirnya tertarik ke samping, membentuk senyum yang terlalu lebar. Kurang satu, katanya pelan, tapi suaranya jelas banget di telinga gue. Gue nggak nunggu lama. Gue langsung lari. Gue lari secepat yang gue bisa, tanpa nengok ke belakang. Nafas gue habis, dada gue panas, tapi gue nggak berani berhenti. Baru setelah sampai rumah dan ngunci pintu rapat-rapat, gue berani jatuh terduduk di lantai. Di dalam perut gue, rasa hangat itu muncul lagi. Dan kali ini, disertai bisikan pelan. Balik lagi. Kalau mau, saya bisa lanjutkan sampai bab terakhir dengan puncak horor yang lebih gelap. Atau dibuat ending menggantung yang bikin merinding setelah cerita selesai dibaca. Tinggal bilang mau ke arah mana. Gue gak tahu kapan akhirnya gue tertidur malam itu. Yang jelas, pas mata gue kebuka, pagi udah datang. Cahaya matahari masuk lewat celah gorden. Tapi badan gue rasanya kayak abis ditindih sesuatu semalaman. Perut gue masih aneh. Bukan sakit, tapi berat. Kayak ada beban yang gak kelihatan. Istri gue bilang gue ngelindur semalaman. Katanya gue ngomong sendiri, suaranya lirih, kayak orang lagi nahan sakit. Bahkan sempat duduk di kasur sambil megang perut, terus ketawa kecil. Dengar ceritanya aja, keringat gue langsung dingin. Hari itu gue coba beraktivitas normal. Pergi kerja, ngobrol sama orang pura-pura semuanya baik-baik aja. Tapi pikiran gue kacau. Setiap gue ngelewatin jalan ujung sawah itu, jantung gue otomatis deg-degan. Dan yang paling bikin gue gak tenang, warung bakso itu gak ada. Tenda biru hilang. Gerobak hilang. Seolah-olah gak pernah ada apa-apa di situ. Awalnya warga lega. Ada yang bilang mungkin Pak Wiryo pindah. Ada juga yang bilang mungkin dia kapok karena isu orang sakit. Tapi kelegaan itu gak bertahan lama. Satu persatu, orang-orang yang sering makan bakso di situ mulai jatuh sakit.
Ada yang muntah cairan hitam. Ada yang demam tinggi tapi badannya dingin. Ada juga yang tiba-tiba kurus kering kayak orang sakit bertahun-tahun. Yang paling parah, Pak Darto meninggal. Malam sebelumnya, dia teriak-teriak minta tolong. Katanya ada orang berdiri di pojok kamarnya, nunduk, mukanya rusak. Ustaz kampung akhirnya dipanggil. Dia muterin Rara yang penghuninya sakit. Pas sampai rumah gue, wajahnya berubah. "Kamu makan juga?" "Ya," tanyanya pelan. Gue cuma bisa ngangguk. Ustaz itu minta gue duduk, lalu mulai baca doa. Baru beberapa menit, perut gue langsung panas. Kepala gue pusing. Dari mulut gue keluar suara aneh, bukan suara gue sendiri. Gue ngerasa ada sesuatu yang ditarik keluar dari dalam, tapi berat banget. Ustaz itu langsung berhenti. Wajahnya pucat. "Ini bukan gangguan biasa," katanya. "Ini perjanjian. Kamu cuma kena sisanya." "Widyu?" Suara gue gemetar. Ustaz itu ngangguk pelan. Dia pakai jalan kotor, pesugihan, makanannya jadi pintu. Yang sering datang, diambil sedikit demi sedikit. Yang terakhir, dijadikan pengganti. Kata pengganti itu nempel di kepala gue. Malamnya, perut gue sakit lagi. Kali ini lebih parah. Gue muntah, tapi yang keluar cuma lendir hitam kental. Bau tanah. Bau buzuki. Di telinga gue, suara rintihan itu balik lagi. Lebih banyaki. Lebih vekaci. Sekitar jam 3 pagi, lampu rumah gue mati. Di luar, gue dengar suara roda gerobak diseret pelan di aspal. Kreki, kreki, kreki. Gue berdiri di ruang tamu, badan gemetar. Dari celah gorden, gue lihat cahaya bohlam putih. Tenda biru itu berdiri tepat di depan rumah gue. Warung bakso Pak Wiryo. Pak Wiryo berdiri di balik gerobak. Wajahnya sama persis kayak terakhir gue lihat. Tapi kali ini senyumnya lebih lebar. "Waktunya bayar," katanya pelan. Perut gue langsung terasa kayak ditarik dari dalam. Kaki gue lemas. Di bawah gerobak, kain penutupnya bergerak. Dari baliknya, mungku teng-tengen hitam berlumur tanah, terlalu banyak. Gue teriak, baca doa seadanya. Tapi suara gue tenggelam sama suara rintihan itu. Saat tangan-tangan itu hampir nyentuh kaki gue. Tiba-tiba, suara azan subuh berkumandang. Cahaya di warung itu berkedip. Pak Wiryo mendesis marah. Tangan-tangan itu perlahan masuk kembali ke bawah gerobak. Dalam hitungan detik, tenda biru, gerobak, dan Pak Wiryo lenyap. Jalan depan rumah gue kembali kosong. Gue jatuh terduduk, nangis tanpa suara. Sejak malam itu, perut gue pelan-pelan membaik. Tapi bekasnya nggak pernah hilang. Kadang masih terasa hangat. Kadang masih ada bisikan pelan di malam sunyi. Beberapa bulan kemudian, waktu gue lagi tugas keluar kota, gue berhenti di pinggir jalan buat istirahat. Di ujung jalan kecil, dekat sawah, gue lihat tenda biru. Antrean panjang. Orang-orang duduk makan dengan lahap. Dan di balik asap kuah panas itu, berdiri seorang penjual bakso tua dengan wajah datar. Widyu. Dia menatap ke arah gue, lalu tersenyum. "Baksonya laris, Mas, mau coba?" Gue langsung pergi tanpa nengok ke belakang. Karena sekarang gue tahu, kadang yang bikin sebuah warung bakso gak pernah sepi bukan karena rasanya, tapi karena selalu ada yang harus menggantikan. Gue pikir semua bakal selesai setelah kejadian malam itu. Gue pikir selama gue gak pernah balik ke warung bakso itu, hidup gue bisa pelen normal lagi. Dan memang, secara kasat mata, semuanya terlihat membaik. Badan gue pulih, perut gue gak lagi sering sakit. Gue bisa tidur tanpa kebangun tengah malam sambil keringetan. Tapi ada satu hal yang gak pernah benar-benar hilang. Khaza Jawazi. Setiap kali lewat jalan sepi, terutama yang dekat sawah atau tanah kosong, tengkuk gue selalu merinding. Kadang, di telinga gue masih terdengar suara roda gerobak diseret pelan. Kreki, kreki, kreki. Suara itu halus, nyaris gak nyata, tapi cukup buat bikin langkah gue berhenti. Beberapa bulan setelah kejadian itu, gue dengar kabar dari grup warga. Ada daerah lain, beda kecamatan, yang lagi rame sama warung bakso baru. Ciri-cirinya persis. Tenda biru, penjual tua, pendiam. Baksonya enak, katanya beda. Dan yang bikin dada gue langsung sesak, salah satu warga nulis yang jual namanya Pak Wiryo.
Gue nggak ikut nimbrung. Kyuku Marbaka tangan gue dingin. Malam itu, gue mimpi. Gue berdiri di depan gerobak bakso. Tapi Koli ini yang berdiri di balik gerobak. Bukan Pak Wiryo. Itu Gyu. Muka gue pucat, mata gue hitam pekat, dan senyum gue terlalu lebar. Di bawah gerobak, ada tanah hitam yang masih basah. Dari situ, terdengar suara rintihan, sama persis kayak yang dulu gue dengar. Gue kebangun sambil teriak. Sejak mimpi itu, gue sadar satu hal. Yang bikin gue ngerasa lebih takut daripada semua kejadian sebelumnya. Ustaz kampung pernah bilang, gue cuma kena sisanya. Sisa itu nggak pernah benar-benar pergi. Kadang, kalau gue lagi lapar banget dan nyium bau bakso dari kejauhan, perut gue terasa hangat lagi. Bukan sakichi. Lebih kaik. Bangung. Dan di kepala gue, ada bisikan kecil yang lembut, hampir kayak pikiran sendiri. Tenang aja. Cuma sebentar. Sekarang gue paham. Pesugihan itu nggak selalu langsung ngambil nyawa. Kadang cuma ninggalin pintu. Dan pintu itu bisa kebuka kapan aja, kalau kita lengah. Makanya, sampai sekarang, gue punya satu kebiasaan aneh. Setiap mau makan di luar, gue selalu perhatiin penjualnya. Tatapan matanya. Gerak tangannya. Dan yang paling penting, gue selalu ngelirik ke bawah gerobaknya. Kalau gue ngelihat tanah hitam yang lembab, gue nggak akan nanya rasa baksonya. Karena gue tahu ada harga yang nggak tertulis di menu. Dan nggak semua orang sanggup buat bayar lunas. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai.